Assalamualaikum para pecinta film India. Salah satu film yang banyak dan sering direquest adalah Gabbar Is Back tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar, Shruti Hassan, dan Kareena Kapoor. Sebagai permakluman, film ini merupakan remake atau pembuatan ulang dari film Tamil berjudul Ramana tahun 2002. Menurut Mimin sih, versi aslinya masih jauh lebih bagus, emosional, dan terasa nyata. Tapi versi Hindi atau Bollywood lebih sedap dipandang mata karena para pemainnya ganteng dan cantik. Oh ya, untuk yang sudah request film lain, sabar aja dulu ya. Channel ini akan berusaha mengabulkan request kalian. Oke, selamat menonton teman-teman. Gabbar is a bigger brand. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Seorang pria misterius sedang mengakses data milik pemerintah negara bagian Maharashtra. Orang itu tidak bekerja sendirian, timnya sudah tersebar di berbagai tempat. Malam itu mereka menculik 10 orang pejabat kolektor distrik. Guys, jabatan kolektor itu setara seperti wali kota atau bupati di Indonesia. Bedanya mereka adalah ASN dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Pria misterius yang menjadi dalang utama penculikan itu adalah Gabbar. 3 hari setelah penculikan, pemerintah belum mendapatkan petunjuk apapun. Kepada media, Menteri Dalam Negeri Wakmer menyebut telah membentuk Satgas khusus untuk menangani kasus tersebut. Satgas itu dipimpin oleh Komisaris Polisi Ashok Pan. Kabar baik diterima Mendagri, sebanyak 9 kolektor telah kembali ke tempat mereka diculik. Kabar buruknya, kolektor distrik Latur, Ramesh Shinde dibunuh dan digantung di tempat umum. Para pelaku meninggalkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan sang kolektor. Ada pula sebuah kaset CD bertuliskan Gabbar. Melalui rekaman CD itu, pelaku yang memperkenalkan dirinya sebagai Gabbar mengaku jenuh dengan praktik suap dan korupsi. Kolektor Ramesh Shinde dibunuh karena paling korup dari 9 orang lainnya yang sempat diculik. Tindakan Gabbar baru permulaan. Gabbar mengancam akan membunuh 1 orang pejabat korup setiap hari Jumat. Misi utama Gabbar adalah membersihkan korupsi di negerinya. Kaset CD Gabbar tidak hanya ditujukan kepada instansi kepolisian. Gabbar juga mengirimnya ke berbagai media dan masyarakat umum. Ancaman Gabbar kepada para pejabat korup jadi viral di media sosial. Satgas pimpinan Komisaris Ashok Pan kebingungan dengan pola pembunuhan Gabbar. Mereka yakin Gabbar bukan orang biasa. Gabbar bisa mendapatkan bukti akurat tentang semua suap yang pernah diterima mendiang kolektor Ramesh Shinde, termasuk dokumen aset-aset pribadinya dari hasil suap dan korupsi. Polisi yakin Gabbar memiliki orang dalam sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi rahasia. Sosok Gabbar memang bukan orang biasa. Nama aslinya adalah Aditya Singh Rajput, seorang profesor di Perguruan Tinggi National College. Aditya sangat dihormati dan dicintai oleh semua mahasiswa di sana. Aditya sedang berbagi ilmu bela diri kepada para mahasiswa dengan memanfaatkan ilmu fisika. Sekelompok preman tiba-tiba datang ke kampus. Mereka memaksa aktivitas perkuliahan dihentikan. Semua kampus diharuskan mogok belajar sampai Mendagri Wakmer mengundurkan diri dari jabatannya. Mendagri dianggap tidak becus karena telah gagal mencegah kematian kolektor Ramesh Shinde. Rektor kampus tidak mau mematuhi perintah para preman. Rektor akan dihajar. Saat itulah Aditya muncul sebagai pelindung. Aditya mematahkan tangan pimpinan geng preman. Keganasan Aditya terhenti setelah rektor memintanya berhenti. Para preman itu diingatkan untuk tidak coba-coba mengganggu lagi. Dengar, polisi saja tidak diizinkan masuk ke kampus ini, apalagi penjahat seperti kalian, ucap Aditya. Bukannya insaf, kelompok preman itu justru datang lagi dengan membawa pasukan lebih banyak. Aditya sendirian menghadapi mereka. Tidak seorang pun dibiarkan memasuki gerbang. Semua preman dihajar hingga babak belur tidak berdaya.
मुझे। Malam harinya, mobil Aditya dihentikan oleh seorang gadis cantik bernama Seruti. Kebetulan Seruti butuh tumpangan untuk membawa temannya Madu yang akan melahirkan ke rumah sakit. Aditya hanya diam dan manut saja. Dalam perjalanan, Seruti memuji kebaikan Aditya yang mau membantu. Aditya dianggap sangat berbeda dengan beberapa pengemudi lainnya yang tidak mau peduli. Madu sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan. Ketubannya juga pecah. Seruti yang seorang pengacara memberanikan diri membantu Madu melahirkan di dalam mobil. Sedangkan Aditya diminta menunggu di luar. Seruti berhasil membantu Madu melahirkan dengan selamat. Baju kemeja Aditya digunakan untuk menyelimuti bayi yang baru lahir. Entah mengapa Aditya sangat terharu saat menggendong bayi itu. Madu dan bayinya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan pasca melahirkan. Seruti sibuk mengurus segala sesuatunya sampai melupakan Aditya. Seruti tidak sempat menyampaikan terima kasih ataupun berkenalan. Sepertinya takdir sendiri yang mendekatkan mereka. Pada saat mengambil dokumen dari temannya di kawasan pengadilan, Aditya kembali bertemu Seruti. Kali ini mereka berkenalan. Seruti juga mengundang Aditya untuk menghadiri acara pemberian nama bayi Madu pada hari Jumat. Aditya sangat diharapkan datang karena bayi itu lahir di dalam mobilnya. Sementara itu, Satgas khusus terus melakukan rapat untuk bisa membongkar dan menangkap sosok Gabar. Mereka belum juga mendapatkan petunjuk. Para kolektor yang pulang dengan selamat tidak mau memberikan keterangan. Otak mereka seperti kosong setelah disekap. Ashokpan selaku ketua Satgas tidak tahu harus berbuat apa. Seorang sopir polisi, Sadu, mengacungkan tangan minta izin diberi kesempatan bicara menyampaikan ide. Bos Sadu, Inspektur Yadap, meminta Sadu tidak mengganggu. Anggota Satgas yang lain juga tidak suka Sadu ikut campur dan sok hebat. Sadu terus mencoba bicara, mengaku memiliki ide. Yadap sampai kesal dengan kelakuan sopirnya itu. Sadu ditugaskan pergi membeli gorengan daripada memikirkan masalah berat. Sikap para petinggi polisi itu membuat Sadu kesal. Bagi Sadu, orang-orang itu tidak pantas menjadi pejabat kepolisian. Andaikan dulu Sadu memiliki uang untuk memberi suap, saat ini dia pasti akan menjadi seorang inspektur polisi seperti kakeknya. Sadu berambisi memecahkan kasus Gabar agar mendapat rasa hormat dan bisa menjadi inspektur polisi. Sadu akan mengungkap sosok Gabar melalui orang-orang jujur di pemerintahan yang diyakini berperan sebagai pemberi informasi. Dengan alasan cuti sakit, Sadu memulai penyelidikan sendiri ke salah satu kantor kolektor Sangli. Tapi Sadu kesulitan mendapat informasi karena para pegawai di sana tidak ada yang mau disuap. Efek Gabar membuat mereka semua takut menerima suap lagi. Gabar membuat semua pihak bertambah panik. Gabar kembali mengirim rekaman CD dan mengumumkan bahwa salah satu pejabat di Departemen Pekerjaan Umum akan dibunuh pada hari Jumat tanggal 2 September. Para pejabat di Departemen Pekerjaan Umum dilanda ketakutan. Pejabat terkorup di sana, Kancan Pagare, berkeringat dingin menahan ketakutan. Kancan tidak mau lagi menerima suap. Uang suap yang sempat diterima dari seorang pengusaha dikembalikan. Dia juga mengumumkan kepada semua pegawainya akan mengembalikan semua uang suap yang pernah diterima. Pihak kepolisian akan memberi perlindungan kepada para pejabat korup di Departemen Pekerjaan Umum yang bisa menjadi target Gabar. Orang-orang korup langsung menunjukkan diri demi keselamatan mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, polisi justru mendapat informasi bahwa salah seorang kolektor distrik telah diculik. Gabar berhasil membodohi kepolisian. Kolektor yang diculik dibawa ke sebuah tempat rahasia. Gabar sangat marah dengan kolektor yang begitu tamak dan rakus. Air sungai yang menjadi sumber irigasi petani dialihkan untuk pabrik gula. Ladang petani jadi kering. Keserakahan kolektor karena uang suap menyebabkan beberapa petani mengakhiri hidupnya. Kolektor memohon maaf dan mengakui kesalahannya. Kolektor berjanji tidak akan pernah menerima suap lagi. Tapi Gabar paling benci kata maaf.
Kolektor itu dibunuh dan mayatnya jadi tontonan publik. I hate sorries. क्या गया? The hanging has created a lot of तरह सरे बाजार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्यों महाराष्ट्र? Kematian pejabat korup benar-benar menjadi teror. Kepolisian sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun. Gabbar sendiri sedang santai menghadiri acara penamaan bayi atas undangan Seruti. Gabbar alias Aditya selalu terharu saat menggendong bayi. Dia tidak kesal meski dikencingi. Hikmahnya Aditya dan Seruti jadi semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama dan menjadi sepasang kekasih. Setelah mereka selesai berkencan minum kopi, Seruti keserempet motor karena tidak hati-hati. Aditya mengantar Seruti ke rumah sakit Patil. Seruti terkejut saat dokter mengharuskannya mengikuti berbagai tes hanya untuk luka kecil. Keanehan rumah sakit itu semakin terlihat. Aditya secara tidak sengaja mendengar obrolan seorang dokter dan perawat yang menginginkan pasien mereka melahirkan secara sesar meski bisa normal. Motifnya karena rumah sakit akan mendapat lebih banyak uang jika pasien melahirkan dengan operasi sesar. Kelicikan pihak rumah sakit bukan itu saja. Pada saat Aditya menemani Seruti membayar biaya pengobatan, ada seorang pria yang marah-marah. Pria itu tidak terima diberitahu bahwa istrinya telah meninggal sejak semalam. Padahal semalam dia dan anaknya ada menunggu di rumah sakit. Setelah semua biaya dilunasi, istrinya justru disebut telah meninggal. Pihak rumah sakit tidak mau disalahkan. Mereka beralasan kematian pasien akan diberitahu kepada pihak keluarga hanya setelah semua biaya dilunasi. Pria itu mengamuk dan melempar uang ke hadapan petugas di kasir. Dia sangat kecewa karena tidak sempat bertemu istrinya untuk terakhir kali. Putrinya juga tidak diberikan kesempatan melihat sang ibu. Orang-orang di rumah sakit itu memang sangat kejam. Aditya tidak bisa tinggal diam. Seruti diminta pulang terlebih dahulu. Aditya berpikir keras dan pergi ke rumah sakit pemerintah yang lokasinya tidak jauh. Di sana, Aditya menemukan seorang wanita bernama Santi yang menangis atas kematian suaminya. Santi tidak tahu bagaimana cara akan membesarkan kedua putrinya setelah kematian sang suami Balram Nagpal. Aditya mengajak Santi untuk bekerja sama. Mayat Balram Nagpal dibawa dengan ambulan ke rumah sakit Patil. Aditya memberitahu dokter bahwa adiknya pingsan setelah jatuh dari lantai 3. "Dokter, mohon selamatkan adik saya. Jangan khawatirkan soal uang," ujar Aditya. Mayat Balram yang menjadi pasien dibawa ke ruang UGD. Dokter mengetahui bahwa pasien telah meninggal. Tapi mereka berencana akan pura-pura tetap merawat pasien agar mendapat banyak uang dari pihak keluarga. Dokter meminta Aditya membeli berbagai jenis obat di apotik rumah sakit. Aditya pura-pura mematuhi semua arahan dokter. Padahal obat yang telah dibeli dengan harga mahal dikembalikan lagi ke apotik oleh perawat. Dokter maupun perawat sedang bersandiwara untuk bisa menghisap uang keluarga pasien. Aditya diberitahu kondisi pasien makin memburuk karena mengalami pendarahan. Mereka harus memanggil dokter ahli bedah saraf untuk melakukan operasi. Aditya mempersilahkan pihak rumah sakit memanggil siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Aditya bersedia membayar berapapun asal pasien bisa selamat. Dokter ahli bedah saraf benar-benar datang setelah Aditya melakukan pembayaran. Istri pasien, Santi, sampai kaget mengetahui sandiwara pihak rumah sakit yang sangat menjijikkan. Dokter dan perawat terlihat panik seolah-olah sedang melakukan operasi. Aditya meminta anak pasien untuk merekam video dengan HP saat dokter akan menyampaikan hasil operasi. Sesuai prediksi Aditya, tim dokter keluar menemui keluarga pasien dengan wajah sedih. Dokter menyebut pasien tidak bisa diselamatkan karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Andai saja pasien dibawa lebih cepat, nyawanya pasti akan bisa tertolong. Aditya memohon-mohon agar pasien disembuhkan. Dokter berusaha menjelaskan bahwa pasien sudah meninggal dan tidak bisa ditangani lagi. Aditya membungkam mulut dokter dengan surat keterangan meninggal milik pasien dari rumah sakit pemerintah. "Ketika pasien sudah meninggal, lalu apa yang kalian lakukan sejak tadi selama 6 jam?" ujar Aditya marah. Dokter jadi terdiam ketakutan.
Petugas kasir justru datang meminta Aditya menyelesaikan pembayaran untuk bisa membawa mayat pulang. Aditya tersenyum lirih. Semua bukti kecurangan pihak rumah sakit telah dikantongi. Aditya minta bertemu langsung dengan pemilik rumah sakit untuk membicarakan uang ganti rugi. Para dokter menceritakan masalah yang terjadi kepada Vikas Patil selaku pemilik rumah sakit. Vikas menelpon ayahnya yang ada di Dubai untuk berkonsultasi. Tapi ayahnya meminta agar Vikas bisa menyelesaikan sendiri masalah kecil itu. Vikas bersedia bertemu Aditya. Sebagai kompensasi, Aditya minta uang ganti rugi senilai 500 juta rupiah atas nama Santi selaku istri pasien. Aditya juga minta uangnya yang dihabiskan selama penanganan pasien dikembalikan. Vikas justru memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Aditya. Untungnya Aditya bukan pria lemah. Cara kekerasan yang digunakan Vikas tidak berguna di hadapan Aditya. वाला ताला लगाऊंगा. Vikas terpaksa mengabulkan semua permintaan Aditya agar nama rumah sakitnya tidak hancur. Cek atas nama Santi diberikan, begitu pula uang tunai milik Aditya. Masalah pun beres. शुक्रिया. Keesokan harinya, banyak masyarakat berunjuk rasa di rumah sakit. Mereka menuntut rumah sakit Patil ditutup. Mobil Vikas dihadang paksa. Rupanya Aditya telah mengirim bukti kecurangan rumah sakit ke media sehingga masyarakat marah. Vikas keluar dari mobilnya dengan memegang pistol. Semua orang diminta bubar, tapi masyarakat yang sedang marah menyerang Vikas beramai-ramai. Vikas meninggal saat itu juga setelah dikeroyok massa. Kematian Vikas Patil membuat ayahnya Digvijay Patil pulang ke India. Patil murka kepada orang yang telah menyebabkan putranya meninggal. Patil memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui orang itu, dan betapa terkejutnya Patil saat melihat wajah Aditya. Patil seperti tidak percaya, bagaimana mungkin orang yang telah dia bunuh 5 tahun lalu masih hidup hingga saat ini. रोक! ये नहीं हो सकता. अपने हाथों से मारा था. Di sisi lain, sopir polisi Sadu terus mengidentifikasi orang-orang jujur yang diyakini menjadi informan Gabar. Sadu mentraktir minum seorang pegawai kolektor. Setelah pegawai itu dibuat mabuk, Sadu mengorek informasi tentang pegawai jujur di tempatnya bekerja. Semua orang disebut sering menerima suap kecuali Wasim Sheikh. Hanya Wasim yang tidak pernah mau menerima uang suap. Sadu telah mengetahui beberapa pegawai jujur di kantor pemerintahan negara bagian Maharashtra. Selain Wasim Sheikh, ada pula nama Anuj Mor, Parsha Raje, Gobind Gode, dan lain-lain. Hanya saja Sadu belum mengetahui hubungan di antara orang-orang jujur itu. Sadu berpikir keras setiap waktu meski sedang potong rambut. Seorang pengunjung sangat heboh bertemu teman-temannya saat kuliah dulu. Sadu jadi berpikir para pegawai jujur di pemerintahan bisa jadi memiliki keterkaitan alma mater kampus. Secepat mungkin Sadu meminta bantuan rekannya untuk mengakses data pendidikan beberapa pegawai jujur. Hasilnya mereka lulus pasca sarjana dari kampus berbeda. Tapi mereka semua kuliah S1 di kampus yang sama, yaitu National College. Fakta itu membuat Sadu yakin bahwa para pegawai jujur jebolan National College telah bekerja sama dengan Gabar. Sadu dengan bangga memberitahu atasannya dan Satgas karena akan mampu menangkap Gabar. Bukannya dipuji, Sadu justru dihina dan dipermalukan lagi. Sadu diminta fokus saja menjadi sopir dan membeli gorengan. Masalah Gabar di luar batas kemampuannya. सर बट बिलीव मी सर मैं उतरायला पकडून आण. जा. बहुत क्लोज हूँ. तू तो उसकी नौकरी से नहीं, लाइफ से छुट्टी. आउट का मतलब आउट. Gerakan Gabar tidak terhentikan. Media koran memberitakan beberapa pejabat korup yang terus dibunuh. Satgas tidak becus kerja. Pemerintah pusat menunjuk petugas CBI Kuldip Pawa untuk menangkap Gabar. Sosok Kuldip sangat tegas dan ganas. Para pejabat tinggi kepolisian yang tergabung dalam Satgas diomeli karena bodoh. Sadu puas melihat mereka diomeli. Polisi kembali mendapat kaset CD kiriman Gabar. Kali ini Gabar memberitahu akan beraksi lagi pada hari Jumat. Tapi tidak ada petunjuk pejabat dari departemen mana yang akan menjadi target. Para pejabat di semua departemen panik ketakutan. Polisi berusaha menenangkan mereka dan memastikan situasi tetap terkendali. Kejutannya, Gabar justru menculik beberapa pejabat kepolisian yang paling korup.
Gabbar berhasil mengelabui mereka. Polisi yang seharusnya jadi pelindung kini butuh perlindungan. Mereka jadi bahan tertawaan. Petugas CBI Kuldip Pawa sangat marah dengan penculikan 7 pejabat kepolisian. Tersisa 3 orang lagi yang harus dilindungi. Kuldip diberitahu bahwa pejabat kepolisian terkorup adalah Chandrakan Gauri. Tapi Kuldip terlambat bergerak. Chandrakan terlebih dahulu berhasil diculik oleh Gabbar alias Aditya. Kuldip memerintahkan pemeriksaan intensif terhadap semua mobil di jalan raya. Mobil jenazah yang dibawa oleh kelompok Gabbar juga akan diperiksa. Gabbar alias Aditya muncul berseragam polisi. Aditya mengambil alih tugas polisi yang ingin memeriksa peti mayat. Karena sebenarnya di dalam peti itu ada Chandrakan Gauri yang sedang pingsan. Berkat penyamaran Aditya, mobil jenazah yang membawa Chandrakan bisa melanjutkan perjalanan. Tapi Aditya dilihat oleh Seruti. Tindakan Aditya yang menyamar sebagai polisi membuat Seruti penasaran. Seruti mengikuti Aditya hingga ke kuburan. Seruti syok mengetahui Aditya telah menculik pejabat polisi dan akan membunuhnya. Keberadaan Seruti ketahuan. Seruti lebih syok lagi mendengar Aditya mengaku sebagai Gabbar. Gabbar. Seruti tidak pernah menyangka kekasihnya yang baik hati itu adalah sosok Gabbar. Aditya pun terpaksa menceritakan masa lalunya. Dulu Aditya pernah memiliki kekasih bernama Sunaina alias Kareena Kapoor. Mereka kemudian memutuskan membawa hubungan itu ke jenjang pernikahan. Setelah menikah, Aditya dan Sunaina tinggal di sebuah apartemen yang baru dibeli di Mumbai. Rumah tangga mereka sangat bahagia penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Sunaina hamil. Kebahagiaan Aditya semakin terasa lengkap. Tapi pada hari perayaan Holi, tiba-tiba apartemen runtuh. Apartemen itu rata dengan tanah. Sunaina dan bayi di dalam kandungannya meninggal seketika. Aditya sangat syok dengan insiden mengerikan itu. Ambruknya apartemen yang dibangun oleh pengusaha Digvijay Patil itu menyebabkan 212 orang meninggal. Belum lagi ratusan orang luka-luka. Penyebab runtuhnya apartemen karena dibangun di atas tanah yang tidak sesuai aturan. Dulunya lokasi itu ada sungai, tapi uang suap dari Patil membuat semua dokumen perizinan bisa keluar dengan mudah. Para pejabat pemerintah tidak berani menyalahkan Patil. Mereka juga sudah menerima suap. Masalahnya, semua itu diketahui oleh salah satu keluarga korban. Dialah Aditya yang datang menemui Patil dengan membawa bukti-bukti penyimpangan pembangunan apartemen. Patil sama sekali tidak takut dengan bukti yang dimiliki Aditya. Patil telah menyuap semua pejabat, mulai dari kolektor, pejabat administrasi, dan lain-lain. Kamu tidak akan pernah bisa menyentuh saya. Lupakan saja semua yang terjadi, ucap Patil. Aditya hanya diam, tidak merespon apapun. Hal yang harus dipahami, Digvijay Patil bukan sekedar nama, tapi sebuah brand atau merek yang telah menguasai berbagai sendi kehidupan. ब्रांड है ब्रांड। Patil memberikan Aditya 2 kali kesempatan untuk menelpon siapa saja. Aditya memanfaatkan kesempatan itu dengan menelpon komisaris polisi. Panggilan telepon itu langsung dimatikan oleh komisaris setelah Aditya mengeluhkan tentang apartemen yang dibangun Digvijay Patil. Aditya menelpon Mendagri. Respon Mendagri sama dengan komisaris. Begitulah kekuatan dan kehebatan Patil yang tidak akan pernah bisa tersentuh hukum. Patil kembali menyarankan agar Aditya melupakan insiden kematian istrinya. Sebagai kompensasi, Patil akan memberikan 10 juta rupiah. Aditya sedih dengan kondisi negerinya. Orang jahat seperti Patil begitu sangat berkuasa. Aditya menutup pintu ruangan, lalu menyerang Patil dan semua pejabat korup. Aditya mengamuk meluapkan segala amarah dalam dada. Anak buah Patil menerobos masuk. Aditya juga menghajar mereka. Orang yang paling disiksa tentu saja Patil. Aditya menendang Patil hingga akan terjatuh dari atas gedung. Nyawa Patil sepenuhnya berada di kaki Aditya. Patil memohon-mohon diampuni. Dia benar-benar meminta maaf atas kesalahannya.
Aditya mau berbaik hati memaafkan Patil, tapi yang tidak diduga, Patil memukul Aditya dari belakang. Aditya dibunuh dengan kapak. Tubuh Aditya kemudian dibuang, tapi ternyata Aditya masih hidup dan ditemukan oleh para mahasiswa kedokteran dari National College. Nyawa Aditya yang terluka parah berhasil diselamatkan. Setelah sembuh total, Aditya tetap menjalin hubungan dengan mereka. Apalagi Aditya juga alumni National College. Aditya mengajak para mahasiswa yang idealismenya selalu membara untuk disalurkan pada tempatnya. Menurut Aditya, bukan saatnya lagi melakukan aksi unjuk rasa di jalanan. Cara-cara seperti itu sudah tidak efektif. Pemerintah yang dituntut sama-sama korup. Mengambil jalur hukum juga percuma karena penegak hukum dikuasai uang suap. Aditya menggagas misi Gabbar untuk memberantas korupsi dengan cara ekstrim. Para mahasiswa dibekali kemampuan bela diri. Setelah tim diyakini sudah siap, misi Gabbar pun mulai dijalankan hingga saat ini. Aditya selesai menceritakan semuanya kepada Seruti. Obrolan mereka terhenti setelah salah satu mahasiswa, Govin, datang membawa kabar baik. Govin sangat puas karena gerakan Gabbar telah viral dan mendapat dukungan publik untuk menghukum para koruptor. Aditya terlihat tidak begitu bersemangat dengan hal semacam itu. Mengingat salah satu polisi korup yang telah mereka culik, Chandrakan Gaure, adalah ayah kandung Govin. Mendengar itu, Govin terdiam sejenak. Govin sangat mengetahui ayahnya memang korup, tapi bagaimanapun juga, Govin menyayangi ayahnya. Meski begitu, Govin ikhlas jika ayahnya harus dibunuh. Kebesaran hati Govin membuat Aditya bangga. Sementara itu, Kuldip Pawa stres menghadapi penculikan para pejabat kepolisian. Kuldip belum menemukan petunjuk apapun tentang Gabbar. Satgas juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Sadu yang sedang menyajikan minuman minta izin bicara. Sadu belak-belakan tentang Gabbar yang tidak akan pernah bisa ditangkap saat ini. Gabbar bukanlah penculik biasa. Bos Sadu, Inspektur Yadap, meminta Sadu tidak bicara sembarangan. Yadap justru diomeli oleh Kuldip. Sepertinya Kuldip sangat tertarik dengan pendapat Sadu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sadu untuk menunjukkan hasil penyelidikannya, terutama tentang daftar para pegawai jujur yang merupakan alumni National College. Sadu yakin orang-orang itu membantu gerakan Gabbar. Pemaparan Sadu sangat memuaskan. Sadu dianggap telah memecahkan 90% kasus Gabbar. Kuldip mengajak Sadu secara khusus untuk ikut menangkap Gabbar. Langkah pertama, mereka pergi ke National College. Kedatangan rombongan Kuldip tidak diterima dengan baik. Aturan kampus sudah jelas melarang polisi masuk gerbang. Kuldip tidak kehabisan akal. Pasukan polisi ditugaskan untuk menangkap semua mahasiswa dan alumni National College yang ada di luar kampus. Penangkapan besar-besaran terjadi. Banyak mahasiswa dan alumni ditahan di kantor polisi agar mau buka mulut tentang Gabbar. Masalah juga muncul dari Dikpijay Patil. Teror Gabbar telah membuat para pejabat tidak mau lagi menerima suap. Akibatnya, berbagai proyek dan bisnis Patil terkendala. Patil tidak tahu jika Gabbar adalah Aditya. Patil telah menculik 10 pejabat pemerintah paling jujur untuk membalas teror Gabbar. Salah seorang pejabat jujur, Sagar Pandit, dijatuhkan dari atas gedung hingga meninggal. ईमानदारी का मेडल चाहिए वो चाहिए Kekejaman itu membuat pejabat jujur lainnya mau menandatangani dokumen Patil. Kematian Sagar Pandit memancing amarah Gabbar alias Aditya. Dikpijay Patil harus dihukum agar tidak menghancurkan upaya pemberantasan korupsi. Patil harus mati, tegas Gabbar. Tindakan Patil yang telah membunuh petugas jujur juga menjadi perhatian serius kepolisian. Sadu yakin Gabbar tidak akan tinggal diam. Gabbar pasti akan membalas perbuatan Patil. Kepolisian mengetahui agenda Patil yang akan merayakan ulang tahun. Gabbar diyakini akan datang untuk menculik Patil.
Mereka harus memanfaatkan itu untuk menangkap Gabbar. Perayaan malam ulang tahun Patil berlangsung meriah. Ratusan pendukungnya yang mengenakan topeng berwajah Patil juga terus meneriakkan slogan-slogan. Perhatian Patil tertuju pada wajah Aditya yang berdiri di antara ratusan orang. Patil jadi panik. Anak buahnya ditugaskan untuk menangkap Aditya. Kepolisian kembali terlambat bergerak. Aditya alias Gabbar bersama timnya berhasil menculik Patil. जब तक सूरज चांद रहेगी Kepolisian kesulitan menemukan Patil maupun Gabbar karena semua orang mengenakan topeng. Kuldip benar-benar telah dipecundangi. Dia gagal menghentikan penculikan. Jejak Gabbar juga lenyap begitu saja. Gabbar alias Aditya yang dicari sedang berduaan dengan Patil di sebuah tempat. Patil menganggap dirinya diculik karena motif balas dendam dulu. Patil sama sekali tidak takut meski tangannya dirantai. Aditya tidak akan pernah bisa menyentuh Dikvijay Patil yang sebuah brand. Kesombongan Patil membuat Aditya kesal. Brand Aditya saat ini jauh lebih besar dibandingkan Patil. Nama Gabbar selalu terngiang di kepala setiap pejabat. Patil jadi terkejut mengetahui Aditya adalah orang yang selama ini menjadi Gabbar. गब्बर आ जाएगा तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं दिग्विजय पाटिल हाँ मैं 5 tahun lalu, Patil pernah memberikan Aditya 2 kali kesempatan. Kini Aditya yang memberi Patil kesempatan untuk menelpon siapapun yang bisa menyelamatkannya. Aditya ingin membuktikan nama siapa yang lebih besar, Patil atau Gabbar. Borgol Patil dilepas. Orang pertama yang dihubungi oleh Patil adalah Mendagri Wakmer. Patil memberitahu dirinya telah diculik oleh Gabbar. Tapi Mendagri ketakutan dan menutup telepon. Aditya menertawakan brand Patil yang sudah tidak berharga. Patil menelpon ke kantor komisaris polisi. Sadu yang mengangkat panggilan itu justru menyebut salah sambung. Sepertinya Sadu mendukung gerakan Gabbar sehingga ogah menyelamatkan orang jahat seperti Patil. Aditya jadi sangat bangga dan bahagia karena nama Gabbar terbukti jauh lebih besar dibandingkan Patil. Aditya dan Patil tidak hanya beradu brand atau mulut, mereka juga mulai adu fisik. Tentu saja Aditya jauh lebih unggul. Aditya menghajar orang jahat dan serakah itu hingga babak belur. Patil kalah telak. Dia memohon pengampunan. Tapi Aditya tidak mau lagi tertipu kata maaf. Aditya membunuh Patil saat itu juga. I hate sorries. Selanjutnya Aditya pergi ke kantor polisi untuk membebaskan keluarga besar National College yang telah ditahan. Aditya yang mengaku sebagai Gabbar ingin bertemu dengan petugas CBI Kuldip Pawa. Semua orang di kantor polisi terkejut setelah mengetahui yang datang adalah Gabbar, terutama Kuldip dan Sadu. Tujuan kedatangan Aditya alias Gabbar untuk menyerahkan diri. Gabbar menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas semua pembunuhan yang telah terjadi. Baru saja saya membunuh pengusaha Dikvijay Patil. Saya sendiri yang merencanakan dan melakukannya. Saya minta kalian membebaskan semua pegawai jujur dan mahasiswa yang sudah kalian tangkap, ucap Gabbar kepada Kuldip. Akhirnya Gabbar ditangkap untuk diadili. Penangkapan Gabbar menimbulkan gejolak besar. Jutaan rakyat menuntut Gabbar dibebaskan. Mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi turun ke jalan memberikan dukungan kepada Gabbar. मेडिकल कॉलेज आर्ट्स कॉलेज और हर तरह Everyone to come on road इस and वक्त आप support. देख सकते हैं ये लोग कैसे गब्बर के लिए सड़क पर उतर आए हैं मौजूद हैं आप देख सकते हैं Pada saat Gabbar akan dibawa ke pengadilan, para pengunjuk rasa menghadang jalan. Mereka menuntut Gabbar dibebaskan. Jika tidak, kerusuhan besar akan terjadi.
Kuldip meminta bantuan Gabbar agar menenangkan massa. Gabbar mau melakukan itu. Gabbar naik ke atas mobil polisi agar bisa dilihat oleh seluruh pendukungnya yang berjumlah jutaan orang. Para mahasiswa semakin emosional mendukung Gabbar. Jika terjadi sesuatu pada Gabbar, mereka akan menunjukkan kekuatan mahasiswa yang tidak hanya mampu menggulingkan pemerintahan, tapi juga menghancurkan satu negara. Gabbar berusaha mengendalikan situasi. Tujuannya membunuh para pejabat korup untuk memberantas korupsi. Gabbar terpaksa melakukan itu karena tidak ada pilihan lain. Gabbar sepenuhnya menyadari jalan yang ditempuh salah dan melanggar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya menerima hukuman. Setelah saya meninggal, tolong jangan bakar apapun, jangan buat kekacauan. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, jadilah Gabbar. Siapapun yang berani melawan ketidakadilan, dialah Gabbar. Siapapun yang melawan korupsi, dialah Gabbar, ucap Gabbar. तुम्हें फैसला करना है। निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। कौन है गब्बर? आप में से गब्बर कौन है? कौन है गब्बर? Setelah masa tenang, polisi bisa membawa Gabbar ke pengadilan. Gabbar divonis hukuman mati. Seruti hanya bisa menangisi nasib akhir Gabbar. Film diakhiri dengan Gabbar berdiri di tiang gantungan. Gabbar menyambut kematiannya dengan senyuman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalam. क्या होगा कालिया? मेरा क्या होगा?